Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi terkait dengan supervisi akademik. Alhamdulillah sudah hadir dengan Ibu Pupun Pujiharti, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, terutama kita untuk dapat melaksanakan tugas sebagai guru. Baik Ibu Pupun, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya akan melaksanakan dulu kegiatan praobservasi sebelum mungkin besok kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Sebelumnya Bu Pupun, barangkali untuk instrumen kegiatan observasi di kelasnya, untuk kegiatan pembelajarannya sudah disiapkan? Sudah disiapkan Pak, modulnya sudah, APD-nya sudah. Ya, alhamdulillah berarti sudah siap ya. Siap. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu sebelum nanti besok kita akan ke kelas. Bu Pupun, untuk kegiatan pembelajaran besok barangkali tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya apa Bu Pupun? Ya, jadi kegiatan pembelajaran besok untuk mata pelajaran bahasa Inggris materinya kan tentang naratif teks Ya. untuk unit 3. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri yaitu setelah di akhir pembelajaran siswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis struktur dari teks naratif, lalu juga fungsi sosialnya, dan juga selain fungsi sosial juga struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks naratif. Jadi tujuan pembelajaran sudah dirumuskan. Nah, kemudian mungkin untuk area pengembangan Bu Pupun yang akan hendak dicapai dalam pembelajaran besok itu seperti apa? Area pengembangan di sini difokuskan ke keterampilan siswa ya dalam menganalisis dari struktur teks naratif dan juga unsur kebahasaan. Nah, selain itu juga ingin menjadikan siswa lebih aktif di kelas dalam pembelajaran dan ingin menayangkan pembelajaran atau menampilkan pembelajaran yang lebih menarik. Ya, menarik sekali Bu Pupun berkaitan dengan area yang hendak dicapai, yaitu tadi ada siswa yang aktif, kemudian pembelajaran yang lebih menarik, dan juga siswa menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan terakhir mungkin Bu Pupun berkaitan dengan strategi apa yang akan besok Bu Pupun laksanakan untuk pembelajaran di kelas. Ya, baik, selain menyiapkan tentu saja bahan ajarnya ya, LKPD sudah disiapkan, lalu juga saya menyiapkan beberapa permainan melalui Wordwall ya supaya lebih menarik lagi. Lalu juga untuk model pembelajarannya saya memakai problem based learning ya. Selain itu akan ada pembahasan dengan menggunakan PowerPoint ya dari Canva supaya mereka lebih memperhatikan lagi ya, lebih aktif lagi dalam pembelajaran seperti itu. Ya, terima kasih Bu Pupun. Strategi yang sudah dipersiapkan ya, kita selaku guru pasti harus sudah punya strategi ya, menyikapi kadang-kadang juga di setiap kelas memiliki strategi yang berbeda. Nah, terima kasih Bu Pupun atas waktunya. Mungkin hanya sedikit kita berbagi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran besok. Mungkin kita atau Bu Pupun besok lebih juga bisa menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan. Ya, mungkin Bu Pupun kita kesepakati dulu ya untuk besok kita akan ketemu lagi di kelas 10.3 jam berapa Bu? Jam ke-56. Ya, jam ke-56 kita akan ketemu di kegiatan observasi kelas. Baik Bu Pupun, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan besok berjalan dengan lancar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu terkait, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Ibu Pupun Pujiharti mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10.3. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
narrative text. So narrative text is a type of story or sequence of events. We have discussed the example of narrative text just now. You know that Harry Potter, the Lion King, and then Romeo Baubuti, and then what else? Snow White and the Seven Dwarfs. It includes two narratives. Okay. Now, the purpose of a narrative text. The purpose of narrative text is to entertain or amuse the readers or listeners by presenting a series of events in a coherent and engaging way. Once upon a time, in a faraway land, lived a beautiful princess. First line of the story is Snow White and Seven. Now stand up, all of you have to stand up to have this ice breaking. Okay, stand up. Please no face to your friends at the back. If I say clap, you have to clap your hand. Clap. If I say clap,
This group is representation of this class. After this, I will collect the words here and I will check it in your office. Ana Irgi Puju Kristus Sarah. What are the social functions of the text? Is to emphasize the word to the reader. 2. Determine language feature of the text. Using past tense, using adverbial of time, using adjective. 3. Binary structure of the text. Binary structure. Of the text. Orientation. In the first paragraph, once upon a time, in a far away going like a beautiful picture. Closing this learning activity, I just want to ask you, how do you feel now after doing the activity today? How do you feel? Do you feel happy? Are you happy today? Yes, are you sure? Yes. Are you happy? Why? Yes. Why are you happy? Yes. Are you happy doing our activity today? Yes. Yes, okay, thank you. Now, for the next, okay, so, hey, listen to me please. I will give the conclusion of our learning activity today. So, the conclusion is narrative text is a type of text that has purpose to entertain the reader, and the reader of the listener. Okay, and narrative text also, yeah, can be important to our everyday life because it has a moral value. So, yeah, don't be bored, and always read a story. Yeah, do you have a hobby in your leisure time? Maybe. What is your hobby? Sleep. Is there any students here whose hobby is reading novel, reading story? Just read the narrative text, the fairy tales, and then the myth, the legend, because you can get the moral value of the story from the story. Okay. For the next meeting, we are going to have the new topic, but still about narrative text, but the new subtopic. Okay? I think it's enough for today. Thank you so much for your attention. You may have a break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi bersama saya CGP Herun Mulyana, kemudian guru Bu Pupun Pujiharti, kemudian Ibu Pepe Bu Lia Yuliani. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan coaching Bu dengan Ibu Pupun, yaitu berkaitan dengan kegiatan pasca observasi yang telah dilaksanakan di minggu yang lalu. Nah, sebelumnya Bu Pupun, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya, perasaan setelah diobservasi seperti apa mungkin? Perasaannya senang, lalu juga ada bisa merefleksikan diri setelah pembelajaran yang dilakukan, bisa tahu apa kekurangan saya, dan yang mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki. Ya, nah, terima kasih Bu Pupun sudah mengungkapkan perasaannya. Kemudian setelah kemarin saya observasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas berkaitan dengan materi narasi teks di kelas 10.3 mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kira-kira untuk lebih luasnya lagi, bagaimana perasaan Ibu berkaitan dengan pembelajaran tersebut? Apakah sudah sesuai yang diharapkan atau ada perlu yang kita diskusikan untuk lebih lanjut lagi? Baik, boleh bercerita ya Pak dari awal. Sebelumnya ketika akan memulai pembelajaran, ya saya merasa bersemangat Pak, perasaan saya. Kenapa? Karena saya merasa yakin bahwa bahan ajar yang saya buat, media yang saya siapkan, lalu asesmen yang saya sudah
siapkan itu akan memberikan dampak yang baik kepada siswa gitu ya. Maksudnya para siswa akan aktif di kelas, para siswa akan mengerti gitu ya, cepat paham dengan apa yang saya jelaskan, lalu asesmennya pun juga bisa mereka kerjakan dengan baik karena bahan ajarnya sudah lengkap nih gitu. Tapi ketika di pembelajaran ya, ketika saya menjelaskan, karena ini bahasa Inggris tingkat SMA Pak, saya itu meminimalisir untuk tidak mentranslate, pokoknya translate ke bahasa Indonesia itu saya minimalisir. Tapi ternyata di situ ada berbagai ya kesalahan saya tidak mengidentifikasi siswa terlebih dahulu untuk materi ini ya, identifikasi awal, sehingga ketika saya menjelaskan dengan bahasa Inggris dan tidak ditranslate ke bahasa Indonesia, ternyata banyak anak yang ya sebagian ya yang kurang paham ya, kurang paham. Dan ketika saya mulai bertanya, ya ada pertanyaan, mereka tidak bertanya. Ya saya pikir mereka sudah paham. Namun ketika asesmen ya, pemberian LKPD ya, dari kelompok-kelompok yang dibentuk hanya ada beberapa kelompok saja yang berhasil menyelesaikan ya tugasnya sampai akhir. Setelah saya identifikasi dan refleksikan lagi, ternyata untuk beberapa kelompok lainnya mereka kurang paham ya, karena kemampuan awal mereka dalam bahasa Inggris itu memang kurang. Sehingga refleksi saya terhadap pembelajaran kali ini, kayaknya asesmen yang diberikan itu kurang sesuai untuk beberapa siswa. Sehingga mungkin ketika ada pembelajaran berdiferensiasi, saya juga harus memberikan asesmen yang berbeda untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda. Seperti itu Pak. Jadi saya merasa pembelajaran hari itu kekurangan saya di situ Pak, kurang bisa mengidentifikasi kemampuan mereka, ya, kemampuan awal mereka. Dan prinsip saya yang meminimalisir untuk tidak mentranslate ya, maksudnya pembelajarannya full English gitu ya. Tapi ternyata mereka ada yang tidak paham. Jadi ya kekurangannya di situ. Ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya ada yang bisa diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi. Ya, terima kasih Bu Pun sudah bercerita berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Betul sekali yang disampaikan Bu Pun. Kemarin saya melihat, mengobservasi bahwa aspek strategi yang pernah kita di observasi itu ini bagaimana siswa aktif, kemudian media pembelajarannya kemarin sudah terlihat ya. Kemudian juga ada permainannya, kemudian juga ada explaining-nya, dan kemudian juga mencoba membuat kegiatan itu pembelajaran berdiferensiasinya muncul, terutama dari konten ya, dari konten dan juga proses. Nah baik Bu Pun, kalau misalkan saya skalakan ya antara 0 sampai 100, kira-kira keberhasilan pembelajaran kemarin itu menurut Bu Pun berapa? Sepertinya karena tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya, refleksi saya tadi masih banyak kekurangan. Ya itu karena dari diri saya pribadi ya kurang bisa mengidentifikasi mereka, kemampuan mereka dari awal. Kayaknya 55%. Ya walaupun ada kelompok yang berhasil ya, Pak, sampai bisa presentasi ya, sampai di akhir 55% pun ya, berarti pembelajaran itu masih perlu kita tingkatkan lagi. Nah selanjutnya pun nih, kira-kira untuk memecahkan masalah tersebut, nah kira-kira upaya apa nih yang akan Bu Pun laksanakan untuk menanggulangi atau untuk memperbaiki pembelajaran yang tadi refleksi disampaikan oleh Bu Pun itu? Sebenarnya sebagai guru bahasa Inggris ya Pak, saya tuh jadi curhat nih, nggak apa-apa sih. Ada dilema tersendiri untuk mengajar bahasa Inggris di tingkatan SMA. Karena ketika materi yang kita sampaikan sesuai dengan CP, sesuai dengan ATP yang ada gitu ya, dari pemerintah gitu, ketika disampaikan ke anak, melihat kembali kemampuan awal siswa untuk pembelajaran bahasa Inggris, entahlah mungkin karena pandemi yang loss learning itu ya, mungkin menjadi penyebab kenapa tingkat kemampuan bahasa Inggris mereka kok rendah sekali gitu. Sehingga ketika materi disampaikan sesuai CP, ada beberapa siswa ya bahkan lumayan ya yang kok vocabulary aja mereka belum banyak vocabulary yang mereka punya, perbendaharaan kata bahasa Inggris yang mereka punya. Sehingga ketika
ketika belajar teks yang lumayan cukup panjang untuk di SMA itu mereka kesulitan ya. Sehingga sepertinya strategi yang akan saya lakukan nanti akan mengidentifikasi dulu Pak kemampuan awal para siswa ya, sehingga bisa memberikan pembelajaran berdiferensiasi untuk setiap siswa sesuai kemampuan awal mereka. Dan mungkin untuk siswa-siswa yang kemampuan awalnya masih basic, masih standar, teks yang akan saya berikan pun lebih simpel, lebih sederhana. Asesmen yang akan diberikan pun ya mungkin tingkatannya akan lebih rendah dari yang lain. Nah, tapi mudah-mudahan ya, capaian pembelajarannya bisa tercapai gitu ya. Cuma kan di kurikulum Merdeka ini kan ya memang kenapa ada pembelajaran berdiferensiasi? Ya mungkin karena untuk mengakomodir semua kebutuhan siswa, sehingga mungkin saya akan lebih ke situnya Pak ya, strateginya mengidentifikasi kemampuan awal siswa, lalu memberikan konten ya, dan mungkin asesmennya juga berbeda dari karya atau proyek yang akan mereka lakukan itu sesuai dengan minat dan bakat. Ya, terima kasih Bun, luar biasa strategi yang akan dikembangkan di kemudian hari atau di pembelajaran selanjutnya oleh Bun sudah lengkap berkaitan dengan apa yang tadi keluhannya, kemudian strateginya yang akan Bun laksanakan seperti apa, dan juga sampai ke tadi langkah-langkah sampai dari mulai konten, asesmennya dan lain sebagainya. Luar biasa Bun, semoga itu dapat bisa diterapkan. Nah selanjutnya barangkali Bun dalam proses untuk memperbaiki itu barangkali perlu atau bisa bekerja sama dengan yang lain atau berkolaborasi dengan yang lain, barangkali sebagai bahan sebagai bahan untuk kita berdiskusi dari pihak Bun, barangkali mungkin kira-kira dengan siapa atau mungkin cukup dengan sendiri gitu, seperti itu. Sebenarnya untuk kolaborasi itu penting sekali dilakukan ya Pak. Saya juga setiap selesai mengajar pelajaran di kelas tertentu gitu ya, saya selalu diskusi Pak dengan guru bahasa Inggris yang lainnya, rekan sejawat ya, dengan rekan sejawat ya, dengan guru bahasa Inggris di kelas lain gitu ya, dan sharing untuk memberikan asesmen juga kita sharing Kak ya, kayak Bu Lilis misalnya, Bu udah kita asesmennya kayaknya lebih cocoknya seperti ini gitu ya. Nah saya tentu saja kolaborasi dengan teman sejawat yang mata pelajarannya sama gitu ya. Nah jika memungkinkan juga mungkin bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain gitu ya, yang mungkin bisa di satu rumpun atau misalnya di program seni misalnya bisa ya, seni di pelajaran seni Pak Ar misalnya mau melakukan asesmennya drama misalnya, proyeknya bisalah dramanya pakai bahasa Inggris gitu atau bahasanya seperti itu. Ya Bun, jadi tadi Bu Bun saya menangkap bahwa Bu Bun akan berkolaborasi ya, dan sudah dilaksanakan, luar biasa, terima kasih. Artinya kita tidak puas dengan sendiri, tapi kita belajar berbagi untuk memperbaiki diri dan juga rekan-rekan. Nah Bu Bun, berkaitan dengan strategi tadi, rencananya kira-kira kapan nih akan dilaksanakannya? Secepatnya Pak, secepatnya, karena memang setelah melakukan pembelajaran tadi dan saya berefleksi gitu ya, biasanya ada kayak semacam masih ada vibes-nya gitu ya, semangat untuk cepat beres, cepat melakukan perbaikan gitu ya. Mudah-mudahan sih di pertemuan selanjutnya dari hasil refleksi tadi bisa diperbaiki gitu ya, strategi yang saya susun juga bisa langsung dilakukan gitu Pak. Mudah-mudahan bisa ya, setidaknya ada ada niat baik saya untuk memperbaiki. Ya Bu Bun, terima kasih, udah ada kesepakatan waktu nih ya, berarti Bu Bun merencanakan pertemuan selanjutnya sudah mulai mengidentifikasi dan mudah-mudahan juga perangkat dan lain sebagainya sudah bisa mengakomodir, sehingga nanti apa yang tadi Bu Bun disampaikan di awal, cita-citanya, keinginannya ketika pembelajaran itu seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian tadi menemukan kendala seperti apa, dan Bu Bun juga sudah tadi menyampaikan strategi seperti apa. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang sudah nampak perubahan. Ya mudah-mudahan ada perubahan. Nanti kita diskusi lagi berkaitan dengan hasilnya seperti apa. Ya, itu
Itu saja mungkin Bu Pun, semoga coaching hari ini tadi juga kegiatannya dari awal sampai akhir sudah disampaikan, dan juga saya selaku coach sudah menemukan permasalahan dari Bu Pun, dan Bu Pun juga sudah menyampaikan juga bagaimana solusinya. Nanti kami coach memberikan memantau pelaksanaan seperti apa. Itu aja Bu Pun, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya barangkali ada umpan balik dari Ibu Pepe. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Heru. Pun mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengajar praktik atas CGP Pak Heru Nuriana. Nama saya Lia Yuliana. Alhamdulillah tadi pada saat pasca observasi yang sudah dilakukan, saya melihat dan mengobservasi langsung. Nah, hal ini juga merupakan aksi nyata 2.3 yang dilakukan oleh Pak Heru pada rangkaian supervisi akademik yang dimulai dari mungkin kemarin sudah melakukan pra-observasi ya, percakapan pra-observasi, kemudian Pak Heru juga sudah observasi ke kelas, mengunjungi bagaimana melihat langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Pupun, dan hari ini adalah rangkaian terakhir yaitu pasca observasinya yang disaksikan oleh saya sendiri sebagai P. Kemudian Pak Heru di sini berperan sebagai coach yang membantu Bu Pupun sebagai rekan sejawatnya yaitu coaching. Nah, Bu Pupun, Pak Heru, percakapan coaching ini bertujuan untuk apa sih? Untuk menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, dan menyampaikan tadi ya catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Jangan sampai nanti si coach itu menilai ya, mengasumsikan si coachnya sendiri. Kemudian fokus pada area pengembangan yang ingin dicapai. Hasil dari pra percakapan menanyakan kembali. Kemarin kan di pra percakapan menanyakan area pengembangan yang mana yang Bu Pupun ingin capai gitu. Nah, di sini juga di pasca observasi ditanyakan kembali seperti itu. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Nah, pada percakapan pasca observasi ini juga alhamdulillah nih Pak Heru sudah menerapkan 3 prinsip coaching Pak Heru, yaitu yang pertama adanya kemitraan ya, tadi hubungan yang hangat ditujukan pada setiap percakapan di setiap sesi coaching, saling menghormati tadi, menghargai juga saat Bu Pupun berbicara, Pak Heru menahan diri untuk tidak menyela seperti itu ya. Kemudian mendukung antara satu sama lainnya, mendengarkan tadi Pak Heru dengan penuh rasa, mendengarkan dengan aktif sehingga mampu mengajukan pertanyaan yang selanjutnya gitu ya, memberikan umpan balik tadi tanpa menggurui atas hasil observasi yang sudah dilakukan gitu ya. Dan terlihat juga dari percakapan dan pertanyaan yang diajukan. Kemudian pada saat proses kreatif di prinsip yang kedua, Pak Heru tadi mampu menggali, mendorong Bu Pupun sendiri nih sebagai coaching untuk terbuka, merefleksikan apa yang sudah dilakukan gitu ya oleh coaching pada saat sesi observasi di kelas. Tadi menyebutkan ada siswa yang masih kurang paham, kemudian karena Bu Pupun tadi belum katanya melakukan asesmen awal untuk memetakan kemampuan siswa begitu ya Bu Pupun ya. Nah, kemudian Pak Heru juga mendorong kembali mengajukan pertanyaan untuk seperti apa sih yang diinginkan Bu Pupun ke depannya gitu ya. Bu Pupun ingin mencoba hal-hal yang baru tadi dan berbeda dengan yang sudah dilakukan pada saat observasi. Nah, pada prinsip ketiga yaitu di memaksimalkan potensi, Pak Heru juga mengajukan pertanyaan yang membuat coach sendiri menggali potensinya, mendorong untuk Bu Pupun mengeksplor potensi dan kemampuannya agar lebih percaya diri. Mau seperti apa pembelajaran yang lebih baik? Tadi mau pengembangan pembelajaran dengan menggunakan asesmen awal sehingga mampu memetakan kemampuan siswa, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang nanti disesuaikan kontennya seperti apa, prosesnya, serta produknya dari hasil pemetaan asesmen tadi gitu ya, dari hasil pemetaan asesmen awal tadi. Nah, pada alur Tirta sendiri, Pak Heru bersama Bu Pupun di awal sudah menyepakati tujuan percakapan yang dilaksanakan. Mau dapat apa sih dari percakapan observasi kali ini gitu ya. Tadi Bu Pupun juga saya mau merefleksikan diri nih gitu ya, mau mengetahui masalah yang saya hadapi gitu. Kemudian tahap identifikasi masalah, tadi melakukan penggalian dan pemetaan ya terhadap situasi yang sedang dibicarakan.
dan dihubungkan pada hal-hal yang nyata dan fakta yang ada pada saat supervisi berlangsung yang tadi hasil observasi. Kemudian tadi juga Pak Heru meminta coach untuk merefleksikan hasil observasinya, tantangan apa, hambatan serta masalah yang dihadapi oleh Bu Pupun sebagai coach. Kemudian pada rencana aksinya Pak Heru sebagai coach sudah menanyakan kegiatan atau rencana apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi ya yang dihadapi oleh Bu Pupun. Kemudian pada segi tanggung jawab Pak Heru dan Bu Pupun juga membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk mengambil dan menentukan langkah selanjutnya dengan mengajukan pertanyaan kapan sih mau dilakukan rencana tadi yang disebutkan ya sebanyak itu, kapan nih Bu Pupun mau melaksanakan, secepatnya gitu. Nah di situ sudah menyepakati bersama. Menurut saya Pak Heru sudah melaksanakan ya tadi 3 prinsip tadi, kemudian alur ceritanya juga sudah terlaksana. Bu Pupun mudah-mudahan dengan adanya rangkaian supervisi akademik ini tidak lagi menjadi sebuah ketakutan ya Bu Pupun atau ketegangan ketika akan disupervisi, tetapi supervisi akademik berbasis coaching ini adalah intinya memberdayakan guru untuk mampu meningkatkan kinerjanya gitu. Jadi bukan lagi menjadi sebuah ketakutan atau hal yang menakutkan seperti itu. Good job Pak Heru, mudah-mudahan jam terbang coachingnya bisa ditingkatkan sehingga lebih lebih mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu bisa terbuka. Kadang-kadang kita juga susah kalau coachnya sendiri tertutup gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Heru, Bu Pupun, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu PP atas umpan baliknya berkaitan dengan kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, kegiatan pasca menjadi bahan atau kebaikan bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja kita selaku guru yang berpihak pada murid, dan khususnya bagi saya yang sedang melaksanakan pendidikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, Ibu waktunya, dan Bu pun juga waktunya pada kegiatan pasca kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.